Setiap sektor pembangunan memang saling berkaitan, termasuk pendidikan dan kesehatan yang menjadi kunci peningkatan kualitas SDM. Pada dasarnya, setiap warga negara pastinya merindukan pembangunan yang layak di daerahnya supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Papua, bagian wilayah paling ujung timur Indonesia, menjadi provinsi terbesar di Nusantara. Luasnya bentang alam dengan topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan, menjadi tantangan sendiri untuk melakukan pembangunan, termasuk di bidang kesehatan. Bahkan kabarnya, 60% masyarakat Papua masih mengandalkan cara tradisional untuk pengobatan. Tim Indonesiaku pun tergerak untuk mencari tahu sejauh apa perkembangan pelayanan kesehatan di pelosok bumi Cendrawasih. Perjalanan kami mulai dari kota Timika. Suasana di Pelabuhan Pomako sore ini cukup ramai. Jadwal kapal yang seharusnya berangkat pukul 3 sore tertunda. Kami harus menunggu sampai malam tiba. Saat kapal akhirnya bersandar, lalu lalang masyarakat mulai memenuhi jalur masuk. Sebagian besar membawa berbagai kebutuhan pokok untuk keperluan di kota Agats. Sudah cukup lama tertunda kapalnya, cuma sebentar lagi kita udah bisa berangkat. Dan kapal laut seperti ini menjadi transportasi andalan masyarakat dari Agats yang ingin membeli berbagai keperluan di kota Timika, seperti sembako maupun berbagai keperluan primer lainnya. Cuma sayangnya jadwal keberangkatan ini baru ada 1 kali dalam 1 minggu, dan perjalanan ke Agats akan memakan waktu kurang lebih 10 jam. Kapal yang kami tumpangi sebenarnya berkapasitas 1.000 penumpang. Namun warga di kelas ekonomi nampak membludak. Mereka yang harus tidur hingga keluar ruangan menunjukkan bahwa jumlah penumpang sepertinya lebih dari yang semestinya. Maklum saja, tak ada pilihan transportasi lain menuju Asmat. Jadwal kapal yang ada pun hanya 1 kali dalam 1 minggu. Tak heran satu-satunya hari keberangkatan yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Perjalanan malam yang cukup panjang akhirnya mengantarkan kami sampai ke pesisir selatan tanah Papua, tepatnya di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Dari pelabuhan, kami melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat. Tim kami didampingi Pak Fajri, dokter asal Aceh yang kini bertugas di Puskesmas Distrik Suru-Suru. Kami meninggalkan keramaian kota dan berlabuh menuju muara sungai yang menjadi jalur masuk menuju Suru-Suru. Jalur sungai sepanjang 250 km merupakan medan yang harus kami lalui. Setelah 6 jam lebih menyusuri sungai, tim Indonesiaku akhirnya tiba di distrik Suru-Suru. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, 10 jam perjalanan kapal laut ditambah 6 jam menggunakan speedboat. Akhirnya kami tiba di Suru-Suru. Dari 24 distrik yang ada di Kabupaten Asmat, ini merupakan salah satu yang
terjauh dan satu-satunya akses adalah menggunakan jalur sungai. Jauh dari jangkauan pemerintah, saya ingin tahu seperti apa kehidupan masyarakat di sini, terutama bagaimana mereka harus menangani berbagai permasalahan kesehatan. Ayo dok. Perjalanan menuju lokasi cukup melelahkan, namun Suru-Suru menanti untuk ditelusuri. Di sini sebutan distrik setara dengan kecamatan. Suru-Suru sendiri termasuk wilayah perbatasan antara pantai dan pegunungan Asmat. Kami membawa perlengkapan menuju dermaga dengan berjalan kaki. Lalu memulai pusling menggunakan speedboat. Kampung Koba adalah tujuan pertama kami. Ini merupakan kampung yang paling jauh jangkauannya dari distrik. Setibanya di kampung, Posyandu dipersiapkan di sebuah pondok tak jauh dari bantaran sungai. Warga di Koba pun satu persatu mulai datang. Dokter harus dengan sabar menjelaskan cara mengkonsumsi obat dan bantuan makanan yang diberikan ke warga. Pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok, bisa. Tak jarang, mereka hanya terdiam sebagai tanda tidak mengerti, sehingga para petugas harus memberikan penjelasan secara berulang. Ada hal lain yang menarik perhatian saya saat posyandu dilakukan. Sebagian besar warga, baik anak-anak maupun dewasa, memiliki bekas luka menyerupai bentol di sekujur tubuh mereka. Awalnya saya pikir ini merupakan penyakit kulit endemik di pedalaman Papua. Namun barulah saya mengetahui bahwa bentol-bentol ini merupakan luka bakar yang dilakukan sendiri sebagai pengobatan tradisional. Mama, kalau misalnya badan sakit, pilih kasih obat atau pilih bakar? Pilih bakar juga. Pilih bakar saja. Kenapa tidak mau kasih obat? Yang lain itu Kalau di kampung ada dokter kan? tidak. Tidak ada. Harus nunggu posyandu gini baru bisa berobat ya. Secara medis, cara pengobatan seperti ini memang tidak baik. Namun ini merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Usai melakukan posyandu di Kampung Koba, kami bergeser ke titik lainnya. Di sepanjang aliran sungai banyak ditemukan pondok-pondok sederhana dari papan dan atap rumbian. Ini merupakan tempat tinggal sementara masyarakat yang disebut bivak. Sudah menjadi kebiasaan petugas untuk menghampiri warga di bivak saat posyandu keliling dilakukan. Namun beberapa bivak yang kami singgahi ternyata kosong. Sepertinya para penghuni bivak masih beraktivitas di dalam hutan. Setelah bergeser dari satu bivak ke yang lainnya, akhirnya kami menemukan sebuah pondok yang berpenghuni. Kami pun menghampiri warga untuk melakukan pengobatan. Dan lagi-lagi, saya menemukan warga yang memiliki banyak luka bakar di tubuhnya, bahkan sampai di bagian wajah. Ternyata, membakar diri sendiri menjadi cara untuk mengobati penyakit apapun, termasuk pegal-pegal, pusing, hingga sakit gigi. Ini kenapa tangannya begini? Bakar. Sampai muka-muka gini mama, kenapa? Dia sakit gigi dan bakar-bakar. Sakit gigi dibakar juga? Tidak sakit kah itu kulitnya? Sakit. Sakit kenapa dibakar? Dia sakit gigi tuh. Kondisi pemukiman warga di Suru-Suru yang tidak selalu terkumpul di satu lokasi memang menjadi salah satu kendala bagi petugas puskesmas untuk melakukan pelayanan kesehatan. Belum lagi masih banyak dari mereka yang memilih pengobatan secara tradisional. Kalau masalah pengobatan tradisional itu emang sudah bawaan alam ya, bawaan alam sebelum petugas kesehatan ada.
Jadi setelah petugas kesehatan ada di pedalaman Kabupaten Asmat, terutama di distrik Suru-Suru, pengobatan tradisional itu mulai hilang. Kecuali apabila mereka tidak bisa menjangkau ke pelayanan kesehatan, terutama mereka tidak bisa menjangkau ke puskesmas, ya mereka akan melakukan kembali lagi ke alam. Beberapa penyakit yang paling sering dialami warga di Suru-Suru adalah malaria, diare, gatal-gatal, dan penyakit ispa. Buruknya kondisi kesehatan tidak terlepas dari pola hidup masyarakat. Di kampung, rumah papan sederhana menjadi tempat tinggal mayoritas penduduknya. Saya pun mencoba mendatangi salah satu rumah warga di sini. Dari luar, rumah milik Mama Nata terlihat kecil. Namun saya terkejut ketika melihat ada banyak orang yang berkumpul di dalam, termasuk anak-anak balita dan anjing-anjing peliharaan. Ini belum semuanya. Sebagian anggota keluarga lain masih berada di kebun. Kumuh sepertinya menjadi kata yang pas untuk menggambarkan kondisi di dalam rumah. Tidak ada terlalu banyak barang, namun banyaknya orang di ruangan kecil ini membuat rumah terasa semakin sempit. Semua bercampur menjadi satu. Pakaian, sampah, bahkan kayu bakar untuk memasak terletak di dalam rumah. Asap yang mengepul pun pastinya mengganggu pernapasan. Kalau misalnya masak di mana? Dari mana? Di sini masak di sini. Tidak ada kayu bakar dan tidak pakai kompor. Berarti semua gabung di sini ya, tidak ada dapur? Tidak ada. Ini kalau misalnya anjing-anjing tidurnya di mana? Tidur Di dalam juga ya. Saya begitu prihatin melihat kondisi warga di sini. Sejak kecil mereka sudah terpapar kondisi lingkungan yang tidak sehat. Sepertinya bukan tanpa alasan jika Papua memegang angka kematian ibu dan bayi tertinggi di Indonesia. Anggaran dana desa sebenarnya memberikan jatah 300 juta rupiah untuk setiap kampung, termasuk di Suru-Suru. Menurut informasi warga, dana tersebut sudah dihabiskan untuk rehabilitasi rumah penduduk. Namun realitanya, kondisi rumah warga masih sangat jauh dari kata layak. Keberadaan layanan kesehatan sudah seharusnya ikut didukung dengan pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Bagaimanapun, warga harus diberikan pengertian akan pentingnya kesehatan sejak dini. Kali ini saya ingin melihat seperti apa aktivitas belajar mengajar yang berlangsung di sekolah. Keterbatasan sarana membuat satu ruangan digunakan 2 kelas. Sistem mengajar pun tidak bisa disesuaikan dengan kurikulum nasional. Di sini, anak-anak di bangku kelas 2 dan 3 masih mempelajari cara berhitung, membaca, dan menulis. Seakan buta informasi, sebagian besar bahkan tidak mengenal umur atau tanggal lahir. Usia anak biasanya harus ditebak dari ciri fisiknya. Pengetahuan dasar seputar kesehatan pun tidak mereka ketahui. Habis 11 angka. Selby kelas berapa? Kelas berapa Selby? Kelas 2. Umurnya? Tidak tahu? Tidak pakai seragam kalau ke sekolah? Kenapa? Tidak ada seragam. Tidak ada seragam. Kesulitan mencerna informasi dari pengajar akhirnya juga membuat sebagian anak-anak yang sudah lebih besar ikut duduk di bangku sekolah dasar. Coba hitung. Habis 11, 3 ditambah 4 jadi berapa? 6. 6. Yakin 6? Iya. Coba hitung lagi. 3 tambah 3. Kita rasa stop. 1, 2, 3. Selain masih minim pengetahuan tentang kesehatan, anak-anak juga masih kesulitan
mempelajari hal-hal sederhana yang seharusnya sudah diketahui anak-anak seumuran mereka. Dan inilah yang akhirnya menjadi cerminan kualitas pendidikan di Papua yang belum mampu bersaing dengan tempat-tempat lainnya. Miris memang melihat kondisi anak-anak di pelosok Papua. Bahkan setelah SD, mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena tidak ada SMP maupun SMA di sini. Sekarang kumpul satu per satu. Satu-satunya sekolah yang ada pun masih keterbatasan jumlah guru. Ini perterulan. Kita di sini ya kita butuh tenaga mengajar karena daerah ini daerah perbatasan antara pemerintah Asmat dan pemerintah Laukemo. Kita butuh tenaga mengajar, terus kita kendala yang dapat itu ya tenaga itu sudah dengan penerbangan, transportasi, terus ketinggalan informasi karena kita jauh dengan kota jadi. Rencana pemerintah untuk melakukan pemerataan tenaga pengajar hingga ke pelosok negeri masih dinanti warga Suru-Suru. Apabila tidak, rasanya sulit membayangkan adanya kemajuan berarti bagi hidup masyarakat, baik di sektor pendidikan maupun kesehatan. Selain faktor lingkungan, asupan makanan juga ikut mempengaruhi kualitas kesehatan di Suru-Suru. Salah satu upaya petugas puskesmas untuk memperbaiki gizi di kampung adalah dengan memberikan makanan sehat untuk ibu hamil. Program yang diusung Pemda setempat ini sudah berjalan selama 6 bulan terakhir. Makanan ibu hamil disiapkan 2 kali sehari, pagi dan sore. Sayur dan buah-buahan menjadi menu yang selalu disediakan. Ada 4 porsi makan yang disiapkan untuk 4 orang ibu hamil yang terdata di kampung. Selesai dikemas, kami langsung keliling membagikan makanan. Beberapa dari mereka bahkan sudah menanti kedatangan para suster di depan rumah. Hidangan berupa nasi dan lauk pauk menjadi hal baru bagi mereka. Sebagian bahkan belum pernah melihat sayuran seperti wortel yang ada di menu hari ini. Mayoritas warga memang hanya familiar dengan ubi dan sagu, makanan khas Papua. Selain tidak pernah melihat wortel, mereka bahkan tidak tahu apa nama sayuran yang biasa disediakan. Ini sayur apa ini namanya? Sayur ini saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Baru makan sekarang. Namanya wortel. Ini wortel, Mama. Enak kan? Wortel. Enak, manis. Kayak ubi tau? Sambil keliling membagikan makanan, Suster Tina pun bercerita bahwa tidak jarang warga menolak makanan yang belum pernah mereka lihat karena takut diberikan racun. Namun perlahan mereka mulai mengetahui variasi makanan yang mengandung asupan gizi yang baik untuk ibu hamil. Angka kematian ibu di Papua mencapai 362 kasus per 100.000 kelahiran hidup. Sementara untuk angka kematian bayi mencapai 41 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Jakarta dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Pemberian makan sehat untuk ibu hamil bisa jadi menjadi langkah awal untuk memperbaiki gizi ibu dan anak sekaligus menurunkan angka kematian di Papua. Namun, untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Masyarakat di Suru-Suru masih menanti janji pemerintah untuk melakukan pembangunan secara merata, termasuk di bidang kesehatan.
Bagaimanapun, memperoleh hidup sehat sudah menjadi hak setiap warga negara yang juga tertuang dalam Undang-Undang Tanah Air Tercinta. Pemirsa, setiap sektor pembangunan memang saling berkaitan, termasuk pendidikan dan kesehatan yang menjadi kunci peningkatan kualitas SDM. Pada dasarnya, setiap warga negara pastinya merindukan pembangunan yang layak di daerahnya supaya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tak terkecuali mereka yang hidup di distrik Suru-Suru, Tanah Papua. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia kali ini. Sampai jumpa.